Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Saya dengan AA dengan Ariel tuh berteman, jadi jangan semua itu harus di Terima kasih, thank you so much juga udah datang semuanya. Mudah-mudahan diliput ya, jangan awal nanya yang lain, nanti terakhirnya nanya apa. Lalu sebenarnya TSMedia ini mau dibawa kemana sih medianya? Mau dibawa kemana? Harapannya? Harapannya bisa jadi apa ya, platform yang besar, bisa berkolaborasi dengan banyak konten kreator lainnya, bisa menjadi platform yang pastinya dinantikan oleh berbagai generasi, berbagai segmen, berbagai market yang memang kita pengen punya segmentasinya berbeda. Kan kalau yang family mungkin udah di Rans gitu, Pau juga, terus kalau Atta kan mungkin segmennya ya pasti ada segmen sendiri, karya dan berkreasi. Apa yang kita pengen lakuin ya mungkin kalau dulu di TV kita terbatas gitu karena kan ada ini dan itu gitu. Jadi kalau di sini kita bebaskan, kadang-kadang kan kita sebagai seniman tuh punya ide-ide yang mungkin nggak bisa kita kita kerjain waktu kita di hire as a talent di TV ataupun di mana platform yang lain. Tapi kalau di sini kita memberikan kebebasan kepada konten kreator untuk bikin sesuatu, untuk berkarya, untuk untuk mengeksekut ide-idenya gitu, kayak contoh Toko Cuan gitu, Koko gitu, aku pengen gini. Mungkin selama ini dia nggak pernah tereksplor kalau misalkan di TV gitu. Terus Tian dengan kecintaan dia terhadap rumah, dia suka banget ngebangun, dia suka banget dengan detail-detail urusan rumah. So kita pengen berkolaborasi dan memberikan ya pengen maju bersama lah. Kita pengen maju bersama. Ya mungkin saya dengan Marian punya punya relasi yang cukup baik, dan kita juga punya tim produksi yang cukup baik juga. Jadi aku pikir kita bisa berkolaborasi. So win-win solution. Tapi awal ide konsep segala macam, dia mau bikin apa gitu, dan kita sangat terbuka gitu karena kan yang membawakan dan yang akan syuting, yang akan execute kan mereka. Jadi kita pengen ini tempatnya lo untuk berkreasi. Paling kalau kita tuh lebih kayak kayaknya masih ini deh, kayaknya masih itu, dan kita yang jualin, kita yang produksiin juga. Jadi ya sama lah semuanya. Tapi memilih-milih nggak sih untuk menjadi untuk yang akan isi acara di barang Kalau ya pertama sih pasti yang mempunyai kedekatan emosional dulu ya, dalam artian yang paling dekat dulu, yang temen yang kita bisa reach secara gampang, kita bisa ajak ngobrol anytime, dan juga mereka ini kan yang sering ketemu sama kita, yang kita tahu karakternya seperti apa, terus kita mikir kayaknya lo cocok begini deh gini, dan mereka setuju. kalau yang berapa kali syutingnya kapan? Habis lebaran. Udah ada target? Hah? Indonesia? Seluruh Indonesia, 33 provinsi. Sudah ada target mana-mana aja? Sudah. Seluruh Indonesia. Dari atas terus kita. Ya pastinya masing-masing provinsi kita jaga. Kan nggak mungkin satu provinsi kita muterin semua. Jadi setiap provinsi ada yang menarik, yang kita bisa ekspor, itu kita ambil. Tapi ada nggak sih satu kota di Indonesia yang Banyak banget. Kota besar apa kota kecil nih? Kalau kota besar, aku belum pernah ke Maluku, aku belum pernah ke Irian, aku belum pernah kemana lagi bro? Hah? Manado? Maksudnya yang timur banget aku belum pernah. Tapi sampai Ambon, terakhir Ambon, Kupang itu ke sana, ke barat udah semua. Jadi, dan ini kan semuanya itu kita akan mengajak sekitar ada 40 KOL lainnya. Jadi akan dibagi-bagi. Jadi bukan aku sama Marian yang terus-terusan tiap hari. Jadi nanti mungkin provinsi ini ada bagian aku, ada ini. Jadi kita kayak shift-shiftan gitu. Ingat tadi kalau saat traveling apa, kepuasan apa yang nggak dapat? Hah? Kepuasan apa yang didapat di sana? Traveling? Kepuasan batin ya, makanya healing ya, say. Kepuasan apa ya? Yang pasti kayak gini, saya nggak tahu ya. Ini mungkin bisa berbeda dengan banyak orang. Kalau aku ngerasa kalau kita traveling, aku ngerasa lebih banyak bersyukur karena aku bisa melihat begitu banyak keindahan yang
mungkin aku nggak pernah bisa lihat kalau aku cuma stay di satu kota atau di tempat aku bekerja saat ini, misalkan Jakarta, aku terus Jakarta aja. Atau misalkan teman-teman yang nggak pernah keluar dari daerahnya, nggak pernah keluar dari wilayahnya, yang kalian tahu ya segitu-segitu aja. Tapi pada saat kita mengekspor tempat-tempat lain, kita belajar manusia yang paling pertama, kita belajar kultur, budaya, belajar kebiasaan, bahasa, terus juga ya menikmati begitu banyak apa yang berbeda dari biasanya. Jadi aku ngerasa sih kepuasannya nggak bisa dibicarakan secara apa ya, verbal dengan kata-kata gitu, karena rasanya itu beda. Karena mungkin tes media ini bagian dari bisnis kan? Kebetulan begitu. Kebetulan begitu. Berarti ada target dan keuntungan atau seperti apa? Kalau bikin bisnis, saya rasa semua pengusaha kalau bilang nggak targetnya untung, ya ngapain bikin bisnis ya gitu. Itu maksudnya saya nggak mau munafik, pasti kan kita pengen menguntungkan. Karena gimana pun juga kan saya punya ada sekitar hampir 50 karyawan yang bekerja, butuh digaji, butuh apa ya, memberikan nafkah kepada keluarganya. Kalau nggak untung, masa saya yang nombok sama partner saya. Jadi ya pastinya kita ingin mensejahterakan diri kita, orang yang bekerja sama kita, dengan memberikan tayangan yang juga menghibur dan at least bisa apa ya, mungkin bisa terinspirasi atau punya menambah wawasan ataupun apapun, at least arah kita pengen yang lebih kesini nih gitu. Jadi kesini itu apa sih ya, kalau kita mau cari viewers, kita mau cari apa ya, sesuatu yang viral, yang heboh, bisa aja gitu, tapi kayaknya pengennya yang lebih santai aja lah gitu, nggak terlalu yang heboh gitu. Jadi ada unsur informatifnya, ada unsur. Kalau tariknya bisnis di media kenapa kan pernah sebenarnya? Gini, kalau mungkin teman-teman, aku nggak tahu kalian tahu semua, aku tuh pernah bikin namanya storybrity.com. Itu dulu awalnya. Jadi mungkin storybrity.com itu di mana platform YouTube ini belum seperti sekarang ini. Mungkin terlalu keduluan ya, visioner gitu, aku nggak ngerti. Aku udah kayak, aku nggak bisa menerjemahkan itu ke dalam, pokoknya begini, aku mau bikin program di YouTube aja, karena aku nggak punya TV gimana, tapi aku pengen bikin program, aku pengen bikin apa yang aku rasa ini menarik gini-gini. Nah, storybrity.com aku pernah dulu punya selama 1 tahun, cuma memang karena terlalu awal di dunia digital, jadi memang sulit untuk mencari apa ya, mencari partner yang benar-benar percaya pada bisnis ini gitu. Bukan partner kerja bareng ya, tapi brand gitu yang untuk build-in di situ atau untuk advertise di situ gitu. Jadi aku pikir, dan itu agak berat sih. Dan akhirnya aku punya mimpi yang, ini mimpi gue harus kenyataan nih. Dan akhirnya 2019 aku sama Mary itu cuma iseng doang. Aku cuma, Mer, udah yuk, kan YouTube lagi nih, udah kita daripada iseng-iseng kalau lagi traveling, kita dokumentasiin aja, siapa tahu cuma intinya dapat pesawat ataupun hotel gratis lah, yang penting kantong kita lumayan agak apa ya, nggak banyak keluar budget dah gitu. Iseng doang. Akhirnya 2020 pandemi, karena pandemi nggak bisa traveling, kita bikin iseng-iseng ya podcast lah, ngebahas tentang traveling. Tapi ternyata responnya sangat baik dan membawa kita ke banyak hal yang menjadi satu PT, menjadi satu perusahaan yang saya dengan Mary kelola. Jadi sebenarnya lebih kepada apa ya, hobi dan keisengan aja sih. Dan akhirnya kita serius dan kita pikir kita pengen apa ya, kita tuh pengen berkolaborasi dan memberikan banyak kepada talent-talent yang nggak punya kesempatan atau nggak punya platform atau nggak punya, karena bikin ini kan modal ya gitu, dan kita bisa bantu untuk menginfrastrukturkan arah situ. Kak Luna tadi mengingat perkataan Kak Luna untuk menjaga hubungan dengan semua orang gitu. Ini kalau yang masalah foto itu kan ada Amin, ditanyakan saja. Yang pasti kan dari dulu saya nggak pernah, saya selalu konsisten ngomong. Saya dengan AA dengan Ariel tuh berteman. Jadi jangan semua itu harus di gimana-gimanain. Kalau didoain ya terima kasih, didoain yang baik-baik. Tapi untuk saat ini kami berteman baik banget, dan sebenarnya kan ketemu kayak gini kan bukan yang pertama kali gitu. Ada di acara waktu itu Global TV, ada di ulang tahun Bunga yang sebelum-sebelumnya. Jadi memang kadang-kadang kan yang namanya dunia begini, teman-temannya segitu-segitu doang ya pasti akan bersinggungan. Cuma memang kadang-kadang
gitu. Jadi kayak viral gitu. Tapi gimana cara Kak Luna untuk menjaga hubungan tetap baik gitu? Ya kalau ketemu ngobrol, halo apa kabar, gitu aja. Gitu. Jadi nggak ada yang perlu digimanain. Maksudnya saya juga sama Ariel baik banget hubungannya dan kita sangat apa ya kayak Aming datang ke sini support, kita ngobrol, foto yuk gitu. Dan betul Aming juga ngomong gitu, izin boleh nggak di post? Ya sih silakan, aku bilang kan kalau memang ini menjadi ada yang gimana-gimana, pasti aku jangan dong Min. Karena aku pikir it's time to move on, kita sama-sama orang yang dewasa, kita sama-sama orang yang apa ya, yang sudah bijaksana. Aku pikir dengan kehidupan kita masing-masing, saya nggak mau nambah musuh, saya nggak mau nambah masalah. Yang saya mau hanya baik-baik saja. Saya cuma mau bekerja semaksimal mungkin. Saya ingin mensejahterakan hidup saya, keluarga saya, orang yang bekerja dengan saya. Dan kalau apa ya, lingkungan yang penting baik sama teman, mau itu mantan, mau itu dulu rekan kerja, saya nggak mau ada grudge gitu loh. Kayak kan saya udah pernah cerita, jadi kayak dulu punya dendam, punya kayak nggak enak banget. I want to have a good life, zen gitu, konten. Jadi ya udah gitu. Jadi ya nih dapat kan ditanya kan? Jadi kan netizen banyak juga nih yang mendukung komentar. Kita berdua saling mau kembali kan pasti kalian juga tahu, pasti semua orang juga akan tahu, nggak perlu di hype lagi. Tapi until today we are good friend, kita teman yang baik, dan ya we remain sampai saat ini akan jadi Kira-kira masih ada tempat nggak sih Kak? asik. Tempat apa nih? Loker Ini kan balikan Ada peluang nggak sih di Kak? dunia ini ya. Aku tuh selalu bilang di dunia ini tuh semua ada yang tidak ada yang tidak mungkin. Satu yang tidak mungkin, saya nggak bisa makan kuping saya sendiri. Sama siku saya itu dong 2 berarti ya. Apalagi yang gue bisa. Jadi gue nggak tahu, intinya saya tuh selalu punya pemikiran mau hidup yang terbaik untuk hari ini, saat ini, karena yang ini nih sekarang ini yang gue hidup, yang gue napas adalah hari ini dan momen ini. So gue hanya mau merencanakan hari ini dan insya Allah merencanakan besok. Ke depan goal yang panjang di kerjaan, ini punya, tapi ya gue cuma kayak gue harus melakukan yang terbaik untuk hari ini dan gue rencana untuk besok yang lebih baik. Kalau gue punya goal yang lebih gede untuk ke depan-depan ya iya, tapi I will keep it to myself. Tapi jadi I don't know. Honestly I cannot answer it. Kalau sedikit dong, persiapan Ramadan, menyambut Ramadan gitu. Menyambut Ramadan cukup padat, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, nggak ada yang berbeda, sama yang pasti kita tetap bekerja seperti biasa. Dan kebetulan Ramadan tahun ini aku akan berangkat ke Amerika, ada tugas yang Coachella itu. Ya mungkin akan sedikit lebih berat, tapi enggak lah, esensinya beribadah itu bukan berarti karena puasa kita harus stop segala kegiatan, enggak. Buat aku sama aja dari tahun ke tahun, puasa nggak puasa aku tetap bekerja, dan justru membuat aku jadi lebih semangat karena kalau kita puasa nggak ngapa-ngapain jadi lebih berasa lama puasanya. Aku lebih senang kalau beraktivitas, jadi memang akan berbeda dari tahun yang sebelumnya. Tahun ini aku akan di luar negeri, mungkin agak panjang. Aku nggak tahu jam Amerika sepanjang apa, tapi ya harusnya sih bisa, nggak menjadi halangan dan alasan. Apa sih yang nggak perlu ditunggu? Sama saya takjil aja, apa sih, kolak gitu-gitu. Teh panas yang paling harus ada adalah teh panas, manisnya sedikit. Berapa lama di Amerika nanti? 2 minggu sebelum Lebaran udah balik. Memaknai Ramadan kali ini seperti apa kalau Memaknainya dengan penuh sukacita sama kayak tahun sebelumnya. Setiap Ramadan adalah hal yang paling ditunggu-tunggu pastinya oleh umat muslim di seluruh dunia ya. Kita kan pengen Ramadan kali ini, dan ini menarik, Ramadan kali ini Ramadan yang pastinya paling ditunggu-tunggu. Setelah 2 tahun kita tidak bisa beraktivitas secara leluasa. Jadi aku pikir buat yang mudik, ini kan udah dikasih izin ya, please stay safe, bisa berkumpul lagi bersama keluarga, happy banget pasti. Even mbak saya di rumah juga udah happy banget, udah kayak yes, akhirnya bisa pulang. Dan aku ngerasain, ngelihat mbakku aja se-happy itu, pasti di luar sana banyak banget yang happy banget. So bismillah ya, mudah-mudahan lancar, pesen tiketnya jauh-jauh hari,
jaga kesehatan, jangan sampai H- berapa mau pulang malah kita kenapa-napa, pokoknya jaga kesehatan itu aja sih. Jadi berbedanya seperti itu, dan happy banget ini udah mau endemic, akhirnya kita bisa kayak kumpul gini lagi. Kalau kemarin-kemarin jauh, sekarang udah agak deket, walaupun agak tekong juga say gitu kan. Udah gitu aja sih, biasa aja. Gue tuh gak ada yang menarik di hidup gue, ya Allah. Ada nggak sih sesuatu yang pengen kakak lakuin itu di Ramadan ini dari sebelumnya tuh belum pernah dilakukan? Apa ya? Ya apa sih? Ramadan pasti kan kita puasa, buka puasa, tarawih, apalagi ya mungkin belum pernah yang aku lakukan lah khatam ya gitu. Tapi mungkin kayaknya aku tahu diri, butuh guru kayaknya untuk membimbing gitu. Jadi ya pelan-pelan ya kita belajar semuanya kan one step at a time gitu. Jadi aku pikir ada waktunya lah gitu. Oke, udah. Thank you ya. Makasih semuanya. Silakan menyambut. Oke, ya oke. Saya Luna Maya, minal aidin wal faizin. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan yang penuh hikmat dan suci ini. Mudah-mudahan kita diberikan, pertama harus sehat. Harus sehat, dengan tubuh yang sehat kita bekerja juga baik pastinya. Dan nanti di hari kemenangan kita bisa berkumpul lagi bersama keluarga. Please stay safe dan stay healthy. Saya pribadi ingin mengucapkan kepada seluruh teman-teman yang ada di sini dan yang lagi nonton, minal aidin wal faizin, kalau saya ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, doain saya jadi orang yang lebih baik, pribadi yang lebih baik. Sama halnya kepada kalian semua, bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa rezeki berlimpah, mengalir terus, tidak kesulitan, tidak kesusahan, yang paling penting itu ya. Jadi jangan ada lagi hal-hal yang kayak pandemi apa segala, aduh please banget, minal aidin ya semuanya ya. Oke.